Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di podcast yang baru episode 2. Bukan sudah ya, baru episode 2. Dan episode 2 ini ada tamu yang spesial, yang luar biasa, yang boleh dibilang beliau adalah orang yang bekerja sangat keras beberapa hari belakangan ini. Karena COVID dan wabah ini berpengaruh sangat besar, tapi nanti kita bahas. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Helmi. Waalaikumsalam Om Omi. Iya, luar biasa sekali. Saya mau salaman tapi tidak boleh. Belum boleh? Belum boleh Pak, jadi bagian-bagian saya, tapi harus begitu. Artinya dalam wabah COVID ini orang Allah harus mengikuti protokol yang disiapkan. Ya, yang gitu. dianjurkan oleh pemerintah. Betul. Percaya dengan itu. Kalau anjurannya percaya Baik. untuk diri kita sendiri. Sampai di situ saja dulu. Oke, teman-teman, podcast kali ini kita bahas tentang new normal. New normal dan sebenarnya apa yang adaptasi yang bisa kita lakukan. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat sejarah, dinosaurus pada waktu itu mati itu dia punah bukan karena asteroid yang jatuh menghantam bumi ya, tapi karena setelah asteroid itu menghantam bumi terjadi perubahan iklim. Perubahan keadaan yang menyebabkan mereka tidak bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, makhluk-makhluk yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat inilah yang kemudian dikatakan punah gitu. Nah, kita sebenarnya kepunahan ini kalau di era manusia yang sekarang kita tidak cukup melihat ini sebagai makhluk hidup yang biasa, tapi juga bagaimana bisnis berkembang, bagaimana ekonomi berjalan, dan bagaimana apa yang bisa kita lakukan ke depan untuk mempertahankan, karena kan manusia harus hidup, ekonomi harus berputar. Nah, pemberlakuan new normal ini membawa banyak sekali pengaruh begitu. Kita masih belum tahu apa, karena kan semua masih baru ya. Iya. New normal ini. Meskipun banyak masyarakat itu mengartikan new normal itu sebagai kembali ke baru. Kalau dari segi usaha ini kan, Om Helmi ini kan usahanya wisata. Rakyatnya dengan hotel. Ya. Dan banyak bisnis-bisnis entertain lain kan. Iya, iya. Nah, itu bagaimana pengaruhnya sekarang, Pak? Kalau sekarang itu pengaruhnya sangat besar untuk bisnis perjalanan wisata, karena perjalanan kan dibatasi oleh pemerintah, bandara ditutup, pelabuhan ditutup. Jadi itu sangat berpengaruh sekali untuk saya pribadi dan bisnis yang saya jalankan itu tour operator. Jadi adanya COVID ini memang menghantam semua bisnis saya karena tapi yang lebih utama adalah bisnis pariwisata. Yang paling terpukul itu bisnis pariwisata. Seperti itu. Iya, karena kan kalau misalnya kita lihat ya, bisnis pariwisata selain karena dia paling terpukul juga efeknya ke depan itu loh. Karena waktu itu kan Om Helmi ini punya bisnis yang menurut saya waktu itu sebelum COVID ini itu primadona asli. Memang primadona. Anda jangan lihat Om Helmi punya postingan-postingan kan, terus bagaimana endorsement, terus hal-hal yang terkait teknis lain itu luar biasa menurutku. Itu lagi jadi primadona tiba-tiba drop karena COVID. Itu gimana rasanya? Kalau soal rasa sudah nggak usah ditanya lagi. Ya. Karena kita kebanyakan ini, jujur pertama kali saya mengalami seperti ini di saat kita berbisnis terus dihantam oleh bukan cuma ekonomi secara, tapi kesehatan ini kan wabah. Betul. Jadi semua dibatasi, mulai dari pergerakan manusia, perjalanan wisata dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ini menghantam industri yang saya geluti selama ini. Terus waktu itu saya lihat ada sempat beberapa postingan Om Helmi harus merubah pola bisnisnya. Iya. Ini apakah bagian dari putus asa? Bukan hidup ini porogeng. Apa begitu kan? Jadi beberapa pekan kemarin itu saya sempat ada yang jualan hand sanitizer, ada. Betul. Ya, itu sempat jualan itu hand sanitizer dan beberapa barang kaos ya, kerjasama dengan kolaborasi dengan Walmart ya. Itu karena untuk apa? Untuk untuk menyelamatkan hidup. Kita harus survive, bisnis kita harus survive, walaupun secara matematis bisnis pariwisata itu memang pemasukannya nol.
Nol. Jujur. Memang selama terakhir saya ada tamu itu bulan Maret. Wah, Bulan Maret. Jadi sekarang kalau bulan Juni, Maret, April, Mei itu memang kosong. Dan Juni alhamdulillah ada Sabtu kemarin yang ke Pulau Cinta. Tapi skala lokal sih. kan nggak nutup. Iya, secara hitung-hitungan itu tidak menutup biaya operasional untuk Iya. perusahaan. Tapi kan minimal ingin bertahan hidup dulu kan. Iya, betul. Terus karyawan gimana? Kalau karyawan, alhamdulillah ini yang salah satu yang saya syukuri, saya belum banyak karyawan, hanya ada sopir dan beberapa. Subvendor mungkin, Ya. ada vendor ya? Kalau fotografer itu kan kita sistemnya vendor, kita Ya, sewa jasa jadi mereka. tidak. Kak. Yang memang saya gaji itu ya karyawan driver. Itu gaji per bulan? Gaji per trip. Per trip? Iya, per trip. Luar biasa. Jadi kalau nggak ada tamu seperti ini ya otomatis dia nggak ada pemasukan Iya, seperti itu. parah ya. Sangat. Jadi begini loh, krisis moneter pada saat 98 dan 2008 waktu itu menghantam korporat besar. Yang bertahan itu adalah UMKM. Ya bisnis kecil kayak kita lah ya. Iya, Itu bertahan. Kenapa? Karena bisnis kita nggak terpengaruh dengan kurs dolar, tidak terpengaruh dengan fluktuasi pajak dan sebagainya. Ada sih, tapi pengaruhnya mungkin sedikit. Iya. Nah, tapi ini beda men. Yang dihantam benar-benar merasakan sekali, semua merasakan. Iya, Tapi yang hancur-hancuran itu adalah UMKM. UMKM. Kenapa? UMKM itu nggak punya uang cash di bank. Iya, betul. Kita nggak punya tabungan. Banyak bahkan yang acuannya itu adalah harian. Jadi hari ini kita jualan, ada margin, itu pakai makan, terus modalnya putar lagi besok. Iya. Nah, dengan COVID lalu PSBB itu Iya. tiba-tiba mati, itu gimana itu, Bang? Iya, UMKM di tahun 1998 dan 2008 itu salah satu yang survive yang Iya, betul. tapi yang di tahun ini itu benar-benar tiarap. Iya, Saya pribadi mengalaminya betul. untuk yang tahun ini. Saya di akhir Maret itu saya memang benar-benar nggak ada cash, Iya. mau di Iya, tabungan benar. atau apa. Betul. Jadi kita hanya mengharapkan pemasukan itu ya tiap bulan, bagaimana kita bisa menghasilkan tiap bulan itu, dan kita tidak punya, ini sih salah satu kesalahan juga sebenarnya, kita nggak punya cash yang bisa kita manfaatkan atau kita bisa Nggak ada ambil, tabungan. ya nggak ada tabungan seperti itu. Iya, sehingga hari-hari kita harus survive dan bertahan Iya, hidup. betul. Ini buat teman-teman yang udah gabung, makasih Haji Ramli nih komen. Ya, beliau juga terdampak sebenarnya. Orang-orang sekelas Haji Ramli juga terdampak. Nanti saya undang ya Haji, insya Allah main sini, pokoknya wajib. Nah, beliau juga pernah berapa kali diskusi bahwa memang yang parah itu memang semua sektor. Dan saya kemarin buat status, sebenarnya nyindir sih sebenarnya, tapi kan nggak boleh dikritik Iya, sekarang. Bahwa sebenarnya waktu 2 bulan kemarin saya warning, saya bilang kalau ini nggak siap, kita nggak siap dari segi regulasi dan sebagainya, maka siapkan penguburan massal untuk UMKM. Iya, betul. Nah itu terjadi kan sekarang, banyak sampai usaha-usaha mikro nano itu kan mati Pak sekarang kan. Nah persoalannya adalah kalau manusia mati itu ada protokol COVID udah disiapkan. Tapi kan kalau ekonomi mati nggak ada Pak. Protokol COVID apa coba? Bisakah UMKM ini istilahnya ditongka dengan sembako? Nggak bisa. Nggak Pak. bisa. Sementara basis pemikiran pemerintah sekarang ini kan adalah sembako kan. Desil yang disasar itu 1 sampai 4. Iya. Orang-orang yang sangat susah lah kira-kira. Ya kita akui ya bahwa pemerintah bekerja sangat keras dalam ini. Kita juga nggak punya sejarah selama 100 tahun ke belakang bagaimana menghadapi wabah. Iya, betul. Tidak ada sama sekali. Nah kan kalau survive kan pasti banyak juga yang ke Om Helmi untuk curhat, sekedar sharing kan teman-teman UKM lain ya. Iya. Itu kan Pak ini setengah mati bisnis. Nah sekarang kita dituntut berpikir cepat. Di bidang Om Helmi itu gimana sih bisnis pariwisata nanti ke depan? Perhotelan dan sebagainya. Iya. Yang pertama itu Om Omi, sebenarnya kita di UMKM itu istilahnya jangan kita dikasih ikan
Ya. kasihlah kita pancing seperti itu. Karena kalau kita dikasih ikan, ikannya cepat habis. Betul. Tapi kalau kita dikasih pancing, kita akan. Nah, itu yang sebenarnya yang kita harapkan dari pemerintah. Jangan kita di UMKM ini dikasih bantuan seperti, mohon maaf ini seperti beras atau apa, Ya. itu cepat habis. Kasihlah kita kebijakan-kebijakan yang bisa bikin usaha kita itu bangkit lagi. Ya. Contohnya di pariwisata. Misalnya kalau nanti ini new normal akan berlaku, Ya, ini kan bandara akan dibuka. Mungkin bisa pemerintah bisa kasih insentif untuk tiket pesawat atau untuk akomodasi hotel misalnya. Tapi kan pemerintah udah ada uang Pak sekarang. Iya, posisinya memang tidak ada uang. Tapi kan ada beberapa pos-pos yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah, saya rasa seperti itu. Betul sekali. Saya tadi begini ya, oke bandara dibuka, tapi kan nelayan udah merajin. Bukan cuma lain, tapi beberapa udah nggak terbang. maskapai plat merah juga Sudah kemarin, mulai ogah-ogah. kemarin saya sempat baca beritanya itu mereka protes karena untuk naik pesawat itu harus ada swab test yang biayanya sekitar 2,5 Ya, betul. 2,5 sekali jalan, dan Betul. itu hanya berlaku 3 hari. Bayangkan kalau dia tripnya 5 hari, Dia harus ngurus dua kali. dia harus ngurus 2 kali, berarti 5 juta, sedangkan biaya tiketnya ke Gorontalo ya paling mentok 3 juta. Dan itu bolak-balik harus Iya, ditanggung. yang harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana caranya agar katakanlah swab test ini biayanya mungkin bisa ditekan atau malah dihilangkan sama sekali. Seperti itu. Nah kemarin kalau misalnya kita mengharapkan di wisatawan lokal, bisa nggak ngangkat itu? Kalau wisatawan sebenarnya untuk strategi ke depan itu untuk mengantisipasi bandara misalnya ditutup ataupun biaya swab test yang tinggi sehingga beberapa maskapai menutup operasionalnya, itu kita lebih promosikan destinasi wisata itu ke orang-orang lokal. Iya. Karena orang lokal kan nggak butuh pesawat untuk misalnya kalau orang Gorontalo mau ke Saronde atau ke Pulau Cinta, itu mereka kan nggak butuh pesawat untuk ke situ. Atau tidak kita bidik pasar Manado misalnya, Manado ke Gorontalo kan bisa via darat, nggak harus pakai pesawat. Jadi itu yang akan kita. Tapi kan Mas Gorontalo harus bawa tes swab Pak. Tapi setidaknya biayanya kan tidak. Kecuali Bapak punya surat bupati. Atau kalau itu saya no comment. Ya kan ada Pak, itu ada. Jadi Bapak punya surat baru Bapak bisa masuk Gorontalo kan. Kalau nggak ada itu nggak bisa Pak, swab. Ya, atau bisa naik ambulans bisa. Nah ini. Saya baru tadi komen ke teman-teman ini, udah banyak ini yang sebenarnya. Udah banyak yang ini ya. Oke. Udah banyak yang komen ya, tapi belum ada pertanyaan nih ya, nantilah orang bahas ya. Jadi saya teman tadi juga curhat sih ya. Saya mau keluar ya. Sama saya juga sebenarnya punya banyak urusan di luar, tapi nggak bisa Pak. Dalam artian begini, kita harus menanggung biaya swab dan sebagainya. Iya. Lalu ada ide yang cukup gila bahwa ya kalau kayak gitu kalau mau gratis, bilang aja kita ya kan, lalu kontak dengan pasien, lalu wah kita sementara ada dan kemudian disuap secara gratis. Tapi kan ya mungkin juga menurut saya tidak semudah itu juga mengakali sistem kan, meskipun itu mungkin nggak layak dicoba. Iya. Gimana itu ya? Ini memang dilema bagi kita pelaku industri pariwisata, karena di satu sisi kita sangat bergantung dengan wisatawan domestik, jadi arus lalu lintas terutama penerbangan itu yang sangat kita harapkan. Tapi dengan adanya peraturan mewajibkan swab test ini yang agak susah. Jadi kita harus berotak lagi untuk strategi promosinya untuk bisa menggait wisatawan. Ya. Ini Om Iswan nanya ini. Terus yang deal kemarin apa? Oh, yang kemarin. Saya mau tanya juga itu. Makanya Om Iswan sudah diwakili. Apa ya, itu? yang kemarin itu sebenarnya saya ada permintaan paket ke Sombori, ke Labengki. Wah, luar biasa. Cuma Belum pasti. setelah dengan wisatawannya sudah deal. Sudah deal.
Cuma saat kita mau konfirmasi ke Pulau Labeng, mereka kan tinggalnya di homestay. Jadi homestay ini rumah warga. Nah, saat kita konfirmasi ke kepala desa itu, kepala desa belum mengizinkan saat ini. Jadi terpaksa wisatawannya cancel. Tapi alhamdulillah diganti sama Allah. Itu waktu Sabtu kemarin masih ada yang ke Pulau Cinta. Tapi itu kan apa begitu yang selama ini kan apalagi bisnis pariwisata yang benar-benar bukan cuma TKO ini Pak, tapi sudah anfal ini. Nah, Om Helmi harus jujur. Ini saya mau tanya, apa yang pemerintah lakukan, yang Om Helmi rasakan sendiri? Negara hadir tidak untuk orang-orang seperti Om Helmi? Kalau untuk bisnis pariwisata, saya rasa negara belum hadir untuk secara ini kita. Kemarin saya sempat didata malah yang lucu itu saya didata oleh dinas Diskoperindak, bukan dinas pariwisatanya sendiri. Tujuannya apa waktu itu? Pendataannya kalau menurut keterangan orang yang hubungi saya itu untuk ini permintaan dari dinas Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Mendata UMKM. Iya, UMKM yang terdampak COVID-19. Tapi saya bukan dari dinas pariwisata sih. Saya juga nggak tahu kenapa dinas pariwisata. Tapi ada beberapa dinas pariwisata kabupaten kota yang mendata pelaku industri pariwisata, misalnya di destinasi ataupun pemandu wisata. Cuma kan saya pribadi bukan menempatkan diri sebagai pemandu wisata. Kita tour operator. Tour operator, betul. Itu lini bisnis yang berbeda sebenarnya. Iya, beda. Orang nggak tahu itu bahwa tour operator dengan pemandu wisata itu beda. Pemandu wisata itu beda. Begitu, sehingga ininya beda. Tapi kan ke depan ini makin sulit kan. Nah, negara tidak hadir, ke depan makin sulit. Datangnya nanti untuk apa itu sebenarnya? Mereka nggak jelaskan waktu itu. Secara detail mereka tidak menjelaskan. Cuman katanya dimintai data dan dia lampirkan surat dari kementerian. Nah, gini Om Helmi, kalau saya kan di perusahaan saya juga itu sebenarnya juga IO kan, itu juga terdampak luar biasa. Total nggak ada event. Nah, tapi kemudian ada lini usaha lain yang bisa saya kembangkan, itu bisnis digital marketing. Artinya hal-hal yang bisa saya digitalisasi gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan hidup, survive dulu kan. Kita nih sekarang ini pengusaha nggak ada yang cari untung besar memang, nggak ada. Kecuali mungkin korporasi atau mafia atau apa, saya nggak ngerti. Tapi kita berusaha untuk bertahan hidup itu sudah cukup. Kenapa? Betul, saya setuju sekali. Menyelamatkan satu usaha itu akan menyelamatkan beberapa orang sekaligus. Iya, betul. Karena ada beberapa kepala keluarga yang sedang diselamatkan sebenarnya. Dibandingkan memberikan ikan tadi. Ya kan, lebih baik kita memberikan pancing, kita kasih, nggak usah diajar cara memancing, kasih pancing dengan umpannya, kita bisa sendiri mancing gitu. Tapi dengan menyelamatkan UKM, sebenarnya itu bisa menyelamatkan banyak. Tapi sayang sekali, sekarang ini memang kita belum merasakan, kita menunggu dari pemerintah, mudah-mudahan ada. Saya berharap, benar-benar berharap, karena nggak ada yang bisa diharap. Kalau pemerintah lepas tangan dengan UKM, siapa lagi kita berharap, ya kan? Negara ini Pak harus ditanggung jawab oleh pemerintah yang ada di atas sana. Nah, itu kalau saya pribadi, masih bisa beberapa bisnis saya digitalisasi, sehingga masih bisa ada income. Tapi kan wisata mungkin nggak didigitalisasi. Kalau untuk wisata bisa di Jawa itu Om Omi, itu mereka ada buka paket virtual trip, katakanlah virtual trip. Tapi untuk Gorontalo sendiri, pertama kita kendalanya di SDM. Kita harus punya guide yang sangat paham dengan destinasi. Kalau soal guide ini masih bisa kita kali karena kita ada beberapa guide yang bisa kita andalkan. Tapi yang untuk teknologinya ini yang kita tidak bisa terlalu maksimalkan. Karena dia butuh beberapa peralatan yang lumayan untuk ini. Itu ada beberapa yang teman-teman saya di Jawa itu buka paket untuk virtual trip. Itu biayanya tidak terlalu mahal, dia di bawah 100.000 per orang. Itu virtual trip. Layak tidak? Kalau saya lihat antusias yang daftar sih, lumayan. Lumayan kalau misalnya 100.000 ada 50 orang yang daftar kan. Apa bedanya mereka sama nonton YouTube? Kalau nonton YouTube kan kita misalnya nonton YouTube misalnya channelnya siapa, dia paling yang dijelaskan itu secara umum. Tapi kalau
itu dia ada pemandu wisatanya yang memang sudah paham dengan destinasi yang mereka jual. Misalnya kemarin itu ada yang virtual tripnya itu di Kota Tua Jakarta misalnya. Itu yang dia ada guide-nya yang memang paham betul sejarah Kota Tua. Jadi beda kan kalau lihat di YouTube Live. Live. Iya. Dan itu ada beberapa alat yang mereka pakai yang belum ada mungkin saya. Tapi saya juga kurang update kalau untuk alatnya di sini. Ya, luar biasa. Ini terima kasih yang sudah masuk, sudah banyak yang sudah masuk ya. Tidak mau satu-satu, maaf. Om Helmi waktu bos adik ya. Jadi cuma mau bilang saja. Om Agus ini masuk, Om Uyan, Om Deden, Om David ini bahkan ada yang tanya-tanya Armin Haju ini bagi tips survive ala pengusaha travel. Ini bukan survive Pak, ini sedang sekarat Pak. Nah ini kan ada Eka dan lain sebagainya. Belum apa tidak mendapat cuma satu ini, cuman mau tanya kalau ada pertanyaan saja mau tanya ya. Harga paket sekarang berpengaruh tidak dengan pandemi? Siapa tahu ada harga khusus masa Covid. Ada nggak? Kalau untuk harga khusus ada. Harus ada? Iya. Harga Karena taman ya? kalau untuk contohnya saya untuk Pulau Cinta itu yang tadinya 3,5 juta per malam per kamar, itu jadinya 2,8 juta. Jadi diskonnya cukup besar. Karena pengelola juga mau hidup juga maksudnya. Tapi ini loh, ini yang unik. Wisata alam di beberapa negara itu lagi tren justru. Tapi negara-negara yang sudah selesai dengan COVID. Saya tadi VidCon dengan teman dari Australia, dia udah selesai di sana. Jadi mereka sedang tren sekarang di sana wisata alam. Kenapa? Karena di situ bisa physical distancing. Di situ juga udaranya bagus untuk kesehatan. Nah, kira-kira kalau kita ngambil contoh dari sana, terus dibawa ke lokal, bisa nggak seperti itu? Kalau saya pikir bisa. Saya contohkan misalnya di Sarondai. Cuma memang kendala di lapangan ini yang akan jadi ini. Kalau misalnya di Sarondai, itu kan pintu masuknya memang ada pintu masuk. Tapi kan perahunya itu bisa ada yang lewat sebelah, ada yang lewat sini. Jadi kan agak susah. Terus kalau misalnya ya namanya orang Indonesia, kalau misalnya sudah bosan di dalam rumah terus dia pengen jalan-jalan, katakanlah misalnya om-omin, misalnya jauh-jauh dari kota sama istri atau sama keluarga, sampai di Pelabuhan Kuandang, terus di sananya sudah katakanlah dibatasi untuk pengunjungnya. Tidak mungkin om-omi balik lagi ke kota kan, pasti harus setidaknya bapak sedang harus pokoknya harus ke sana. Nah ini yang agak sulit diatur untuk ininya. Karena mungkin kalau di Australia mungkin masyarakatnya sudah bisa diatur, sudah tahu untuk bisa physical distancing. Tapi kalau kita di Indonesia, terutama di Gorontalo, agak susah. Iya, apalagi kalau pokoknya kita mau liburan dulu, mau pusing amat mau physical distancing kah atau enggak. Betul. Itu yang akan jadi kendala nantinya di lapangan kalau misalnya new normal ini diterapkan. Nah itu tadi soal harga juga ini. Kita ini jujur hampir semua bidang menurunkan harga, hampir mau nggak mau. Ya, siapa berani menaikkan harga sekarang? Bahkan harga hand sanitizer sekarang sudah kembali normal. Tapi kebutuhannya tetap, supply-nya tetap, demand-nya tetap tinggi. Nah, ada satu pendapat yang mengatakan, saya kemarin baca, saya lupa di mana, tapi di sebuah artikel itu bahwa manusia di zaman new normal itu kembali ke keberadaan di mana mereka hanya membeli apa yang mereka butuhkan. Mereka menghentikan membeli merek dan membeli kenyamanan lain. Padahal itu kan jualan. Jualan paling kuat itu kan contoh ya. Contoh kayak ini Starbucks. Kita beli kopi yang biasanya 8 ribuan. Kalau kita ke katakanlah Starbucks atau Jeko itu naik Pak sampai 40 ribu. 50-an. Sebenarnya apa sih yang dijual? Kalau bahan baku ya mungkin dia sama. Yang dijual kan salah satu unsur yang membedakan adalah mereknya. Kita membeli brandnya, kita membeli prestisnya. Nah itu juga kan yang kita di bisnis entertainment seperti itu. Kita membayar artis mahal-mahal untuk hadir di I.O. itu kan kita membeli prestisnya. Nah berarti keberadaan di normal ini menjadikan geliat dunia usaha di bidang entertain dan jasa itu jelas akan drop. Kalau Om Helmi mensiasati itu bagaimana itu?
Kalau bisnis pariwisata itu kan dia bisnis jasa ya. Iya. Itu yang kekuatan utamanya kan di layanan. Iya, betul. Kalau brandnya mungkin nggak terlalu ini, cuma di layanan. Jadi untuk the new normal ini yang akan kita kampanyekan itu adalah tentang kesehatannya. Jadi kalau misalnya dia pilih paket wisata melalui Atupatur misalnya, itu kenapa dia pilih di Atupatur ya misalnya karena drivernya pakai standar face shield, ada mobilnya saya pernah lihat itu mobilnya pakai yang ada kayak punya Grab itu yang ada pembatasnya itu, terus disediakan hand sanitizer, ada disinfektan untuk koper-kopernya. Jadi kampanye kesehatan itu yang akan kita kampanyekan untuk the new normal nanti seperti itu. Jadi mereka bukan beli brandnya atau bukan beli kesenangannya, tapi mereka beli rasa amannya seperti itu, rasa dia bisa berlibur dan aman, merasa aman. Iya, seperti itu. Merasa aman karena takut dengan virus corona. Dan perasaan takut itu ya wajar lah untuk Om Helmet takut nggak? Kalau saya jujur, saya 1 bulan pertama itu takut. Tapi setelah itu saya sudah biasa. Kenapa? Kurang tahu KTP ini. Gimana cerita. Jadi 1 bulan itu saya agak shock juga. Jadi nggak pernah keluar rumah. Kalaupun keluar rumah cuma untuk jemput istri. Tapi setelah 1 bulan setelahnya itu, memasuki bulan kedua itu saya sudah normal lagi. Jadi perasaan itu sudah biasa lagi. Kenapa bisa perasaannya? Kalau kita terlanjur takut terus dalam merasa kan ini COVID-19 ini sebenarnya bagi saya pribadi itu bahaya. Iya. Kayak kita naik motor kan bisa saja nabrak atau ditabrak. Betul. Tapi bukan berarti kita harus takut naik motor kan, seperti itu. Betul. Jadi sudah tahu cara menghandle COVID ini. Iya. Keren. Jadi kalau COVID ini bahaya tapi bukan untuk ditakuti. Oh begitu. Karena kalau di rumah terus mati kita. Ada banyak orang yang berharap masalahnya di kita kan pengusaha itu dia bukan hanya 1 orang. Jangan pernah memikirkan, kadang-kadang juga ada salah persepsi di masyarakat bahwa kalau dibantu pengusaha maka nggak enak dong, dia senang sendiri. Tunggu dulu, ada banyak juga pengusaha yang apalagi UKM yang menggantungkan orang-orang di sekitar itu, menggantungkan nasib hidupnya ke dia gitu. Sehingga kadang-kadang orang nggak tahu itu. Kadang-kadang seorang pengusaha itu harus rela membuang malunya, mungkin dia menjual aset-asetnya. Pernah nggak begitu? Kalau untuk menjual aset untuk bagaimana caranya? Kalau jual aset selama COVID ini, alhamdulillah belum. Tapi nggak tahu ke depannya karena kemarin saya sempat diskusi sama orang tua saya ini, yang mobil di rumah kan ada 2 untuk operasional. Jadi orang kaya ya Bapak. Bukan. Lanjut. Jadi 1 mau dijual. Iya. Seperti itu. Padahal waktu itu 2 dioperasikan kan? Sama dan sebagainya. Kebetulan 3 bulan terakhir sebelum COVID itu yang lebih banyak dioperasikan itu hanya mobil yang merah. Kalau yang putih ini sudah tidak bisa. Itu kan luar biasa ya. Maksudnya orang tidak banyak yang tahu itu susahnya seperti itu. Susahnya jadi pengusaha itu orang tahu kan cuma banyak uangnya. Iya betul. Dan banyak orang yang masih berharap dan masih mengira pengusaha-pengusaha itu masih seperti itu sekarang. Mereka memegang uang cash. Sama kayak kita di tim juga kayak gitu. Kita ini cuma pegang angka saja, angka dan kemungkinan. Iya betul. Tapi cashnya tidak ada. Sebenarnya cashnya tidak ada. Kita hanya memegang angka dan kemungkinan. Dengan semoga itu nanti suatu saat akan ada. Tapi memang saya masih penasaran, benar-benar penasaran tentang nasib dari pariwisata dan perhotelan ke depan. Karena tadi seperti dibilang, semua sudah sudah menaati prosedur. Tapi lokasi tujuan tidak mau terima tamu. Mereka pikir, enggak lah, kalian dari luar, belum bisa masuk. Dan keberadaan ini belum ada yang tahu. Seluruh dunia belum ada yang tahu kapan akan berakhir. Sehingga masuklah kita di kategori orang-orang yang kita bergerak dong gitu. Kalau tidak bergerak, nah menurut asumsi pribadi dari Om Helmi sendiri, ini sebenarnya kapan ini selesai? Apakah ini normal tuh jadi solusi atau gimana?
Kalau untuk saya pribadi, untuk Atupatotur sendiri, saya sudah memproyeksikan untuk tahun 2020 ini kita sudah selesai. Jadi kita sudah, kalau misalnya kita dapat bookingan atau apa itu saya anggap sebagai bonus. Jadi kita lebih prepare menghadapi tahun 2021 atau di new normal atau apapun istilahnya, kita sudah mempersiapkan itu. Kita lebih fokus ke persiapkan untuk tahun 2021. Apa yang disiapkan di 2021 nanti? Seperti saya katakan tadi, pertama itu kita lebih karena ini isu yang tentang kesehatan, itu kita lebih banyak campaign tentang kenapa harus menggunakan Atupatotur, ya karena kita sesuai prosedur kesehatan yang disusun oleh pemerintah. Itu saja sih yang untuk kampanye-kampanye. Tapi pernah terpikir nggak Om Helmi untuk merubah pola usaha atau jenis usaha ke arah yang lain, mungkin banting setir? Pernah terpikir nggak gitu? Kalau untuk banting usaha misalnya ke bidang yang lain, alhamdulillah sampai saat ini belum ada, karena saya masih optimis walaupun beberapa orang memprediksi bahwa bisnis pariwisata ini salah satu yang paling drop. Kemarin sempat beredar ada prediksinya Bang Sandi Uno kan, ada kayak diagram itu yang bisnis-bisnis yang drop selama 1 atau 2 tahun ke depan. Tapi saya pribadi itu saya optimis bahwa pariwisata itu masih kuat, masih bisa, karena orang itu om-omi sendiri kan kalau misalnya di rumah itu pasti sudah bosan pengen jalan-jalan kan. Nah di situ kita optimis bahwa setelah pandemi ini, saya pernah bikin kayak survei kecil-kecilan di IG story-nya Atupatotur. Itu saya bikin setelah pandemi COVID ini selesai, Anda pilih pilihannya cuma 2, ke mall dan ke tempat wisata, dan paling banyak itu yang ke tempat wisata. Jadi ini sudah bisa memberikan gambaran bahwa bisnis pariwisata untuk saat ini memang lagi drop, tapi untuk kedepannya itu kita akan bisa bangkit lagi. Iya, betul. Karena saya lihat teman-teman juga di IG story-nya itu, kalau misalnya ada pertanyaan setelah ini mereka mau kemana, banyak yang bilang mau liburan, bahkan tidak jarang kemarin yang selesai Idul Fitri mereka ke pantai meskipun tidak ada orang. Mereka tetap merindukan suasana-suasana seperti itu, ya kan. Tapi kan ya dunia berubah terlalu cepat gitu, terlalu cepat. Dan kan kalau kita membahasakannya itu kan sama seperti disrupsi. Tapi ini disrupsi wabah. Disrupsi wabah yang merubah semua pola bisnis menjadi sesuatu yang baru, yang kita sama sekali tidak paham seperti apa. Nah kan Om Helmi kan sebagai pengusaha juga harus rasional. Ya, apakah bertahan di bisnis ini ataukah apakah akan nanti berubah haluan? Ya siapa yang tahu. Tapi kan pengusaha itu kan memang selain optimis dia harus rasional. Saya juga pribadi kemarin gitu di perusahaan IO itu kan saya baru rilis nih wedding organizer, baru menghandle 2 klien waktu itu. Tiba-tiba pandemi datang. Jadi waktu itu sempat drop, pikir-mikir kan ya praktis aja, udahlah daripada ini cost-nya naik terus, kita ganti aja ke bisnis baru. Tapi kan tidak gampang mengganti ke bisnis baru, apalagi kalau kita udah punya keahlian di situ. Nah maka masih menaruh harapan juga bahwa saya lihat beberapa video di YouTube yang memperlihatkan bahwa ternyata ada loh cara menikah, membuat acara nikahan, tapi juga masih mematuhi prosedur-prosedur yang ada. Dan itu sebenarnya itu adalah peluang besar bagi WO misalnya. Karena dia bisa menyediakan semua itu, yaitu menyediakan hand sanitizer, face shield-nya, masker, kemudian cateringnya mereka bisa bungkus, nyaring makan di tempat. Lalu kemudian untuk handling envelope-nya juga ada perlakuan khusus, atau mungkin ya biasalah ya, kartu kredit scan QR code dan sebagainya. Nah kan di bisnis pariwisata memang yang dijual adalah pengalaman kan. Pengalaman bagaimana orang merasakan ada di alam. Mau tergantikan dengan artificial intelligence sekalipun, mau pakai virtual reality, itu kan tidak akan bisa pernah menggantikan pengalaman ketika ada di situ. Feel-nya sebenarnya yang untuk bisnis pariwisata itu mereka ingin merasakan feel destinasinya sebenarnya. Jadi kayak misalnya ke pantai, mereka ingin merasakan suasana pantai seperti apa, deburan ombak apa, itu yang tidak bisa diganti oleh virtual. Walaupun mungkin pakai audio yang bagus, tidak akan sama, tidak seperti kalau kita langsung ke
ke lokasinya. Jadi kalau bisnis pariwisata itu selama destinasi pariwisatanya ada, itu insya Allah masih Iya. di sini. Masih bisa dipikirkan. Iya. Tinggal cara-caranya saja yang itu. Oke, ternyata ini masih banyak juga ini yang pakai si Anggi, pengantin baru biasa ya kan. Masih bertanya Pulau Cinta dan oke siap ya, tinggal booking, masih belum ganti nomor Om Helmi. Oke, diskon mungkin nggak bisa ya. Ada juga, ada masuk juga nih Pak Ahmad Bayu. Pak Kalau Rizky, diskon ya. ada untuk Pulau Cinta dan Diskon ada? kalau yang kita kampanyekan sekarang itu istilahnya bayar sekarang nginap kemudian. Tadi banyak para pelaku industri yang jadi misalnya ke Pulau Cinta kan sekarang lagi promo Ya, dari 3,5 juta Ya. ke 2,8 juta, itu lumayan sisinya sekitar 700. Nah itu 2,8 juta itu untuk periode nginapnya itu sampai tahun depan 2021. Jadi kalau misalnya dia mau nginap kapan saja? kapan saja, tapi bayarnya hanya 2,8 juta seperti itu. Iya, iya. Tinggal tantangannya adalah bagaimana cara menjual lagi kan, harus merubah polanya lagi. Iya. Kan? Karena yang dijual bukan sekedar tujuannya tempat wisata, tapi juga banyak hal yang harus dirubah. Iya betul. Ini luar biasa. Baru negara tidak hadir. Om Helmi, kalau misalnya ini ya, misalnya yang di depan Om Helmi sekarang ini adalah orang yang memegang kewenangan misalnya. Nah, Apa yang mau disampaikan, yang mau disarankan ke pemerintah yang punya kewenangan, atau minimal anggota dewan atau siapa saja begitu yang punya kewenangan untuk, karena kan begini, sehebat-hebatnya kita tetap UKM, Samina wa Atona kan, nurut sama ulil amri gitu, apa yang dilakukan. Tapi kan mereka juga bukan orang yang nggak bisa diberikan saran. iya. Misalnya ada kesempatan untuk memberikan, apa yang mau disampaikan? Kalau saya pribadi satu saja yang saya harapkan, bandaranya dibuka. Bandaranya di Iya, untuk operasionalnya dan untuk pesawatnya ada atau tidak nggak masalah. harus ada persyaratan untuk naik pesawat atau bepergian itu kalau bisa sih ditiadakan saja untuk kayak swab test atau apa. Iya. Yang penting dia mematuhi standar COVID-19 ya. Seperti itu. Karena pemasukan terbesar masih dari luar, wisatawan mancanegara atau wisatawan kalau saya pribadi wisatawan mancanegara nggak terlalu banyak om. Cuma wisatawan domestik. domestik. Iya. Pasar terbesar itu masih di Jawa. Masih di Jawa. Iya. Jawa ke Gorontalo kan bukan nggak mungkin naik kapal laut, nggak mungkin. Om Helmi kan punya wisata Sulawesi kan? Iya. Sulawesi semua, Sumber dan Sulawesi, sebagainya iya. kan. Nah misalnya jualannya adalah jualan pelayanan swab dan sebagainya, itu masuk akal nggak? Kalau yang mempersyaratkan swab, Iya, misalnya saya wisatawan, saya mau pesan Om Helmi nih, tapi saya nggak mau ribet, tapi saya ada uang, iya. gitu. Om Helmi coba uruskan langsung swab dan sebagainya. Kalau wisatawan minta diuruskan ya selama kita masih bisa handle ya kita Di handle ya. Kita bantu. Iya, karena kan bisa jadi itu mempermudah kan. Iya, ada juga yang ini. Cuma kalau untuk kayak di Labengki itu kan pasarnya ke dalam kota Kendari sama Makassar. Jadi kalau dari kota Kendari sendiri saya rasa masih nggak apa-apa kalau misalnya bandaranya belum dibuka. Karena dia kebanyakan itu target konsumennya itu yang dari kota Kendari, jadi nggak perlu pesawat untuk ini. Ya. Cuma untuk Pulau Cinta ini yang terutama untuk Pulau Cinta seperti itu. Tapi kan selain bisnis ini kan masih ada bisnis lain yang jalan ya. Ada bisnis lain yang jalan tapi penghasilannya nggak sewah Bisnis yang untuk pariwisata. tour operator ya. Iya betul. Banyak sebenarnya yang kena dampak Iya. banyak. Mulai kalau bisnis pariwisata itu dari hulu ke hilir itu Ada teman kita juga yang bisnis haji dan umroh, masya Allah. Iya, iya. Itu kan juga itu gila itu men. Nanti saya undang. Nanti saya undang beliau insya Allah karena dia mau hadir. Karena itu ngeri itu Pak. Itu kan sudah ada uangnya bos. Iya. Sama Om Helmi udah di DP sama ini kan. iya. Bagaimana ini baku tangkis dengan orang? Belum kalau misalnya uang itu sudah cuma dalam bentuk angka seperti saya bilang tadi. Iya. Tapi kayaknya udah tidak Bisnis ada. sudah Ya? betul. Itu ada
beberapa tamu saya yang ke Sombori itu sudah DP dan terpaksa saya schedule. Ada tadinya mereka mau minta refund, cuma kan sudah terkendala dengan peraturan bahwa kalau mau refund itu tidak bisa. Iya. Yang bisa itu reschedule. Hotel-hotel juga kan begitu. Kalau hotel saya kurang, kalau hotel masih bisa refund Kak. Bisa Tapi kalau kita di tour operator itu makanya kita mensyaratkan itu kalau misalnya dia DP terus batal dia nggak bisa refund. Yang bisa itu reschedule. Seperti itu. Jadi mereka kebanyakan reschedule, ada yang ke bulan Desember, bulan Agustus. Ada yang paksakan nggak untuk refund? Ada yang Saya butuh sekali ini Pak, tolong kemari dulu. alhamdulillah seperti itu enggak ada. Mereka paham bahwa Mereka paham iya, juga. kondisi sekarang itu. Ya, mudah-mudahan mereka tetap paham. Hotel-hotel buka kapan sih? Belum ada Kalau hotel-hotel kayaknya setelah PSBB. setelah PSBB. PSBB sampai jilid berapa ini? Pak? Nggak tahu. Kalau mau ditambah durasinya mungkin saya arahkan untuk demo. Semoga tidak ditambah ya, karena memang Amin. PSBB ini hal yang baik sebenarnya, hal yang baik menurut saya. Iya. Tapi nggak begini. Ya tapi oke lah ya, tapi kita tetap mendukung. Ini kalau saya kritik lagi kan kena pidana, kenapa ya kan? Udah nggak boleh sekarang kritik pemerintah, ada undang-undangnya. Ngebully kritik pemerintah nggak boleh sekarang. Ya biarkan mereka bekerja ya. Tapi kami cuma pesan juga ya, jangan lupakan juga ya. Iya, betul. Ada banyak juga menyelamatkan usaha. Saya dengar informasi kemarin di pusat itu mereka bahkan sampai hampir mau membagi 50-50. Anggaran sekitar 200-300 triliun itu setengahnya itu mau menyelamatkan usaha. Itu bagus. Ya, tapi nggak tahu apakah itu sudah jadi. Nanti kita perlu cari tahu ya informasinya lebih lanjut. Tapi itu perjuangan yang bagus. Iya. Nah tapi kan ya realistis dong. Saya jujur juga beberapa waktu ini kan memang berat Pak, berat. Berat. Kita bilang ngerasain ya syukur-syukur masih bisa minum kopi. Pak. Iya betul. Gitu, Saya minum kopi terakhir sebelum puasa. itu udah mulai mikir ya. Iya. Nah Om Helmi aja yang di bisnis kayak gitu mikir ya, gimana orang lain. Tapi ini unik juga. Nah kalau misalnya Om Helmi ini diminta untuk apa namanya, ya, ada semangat dari tapi Terima kasih Tatapi. nah misalnya misalnya bisnis wisata off, nggak boleh lagi. Misalnya dengan suatu kondisi atau sebaik. Kira-kira kalau misalnya disuruh buat untuk 2 atau 3 usaha lagi, terpikir nggak mau kemana? Kalau Selain bisnis wisata. Kalau untuk bisnis selain wisata saya masih ada beberapa yang ada terlintas di pikiran. Kalau misalnya pariwisata ini memang betul-betul off untuk jangka waktu yang agak lama, seperti itu. Apa itu? Boleh kasih bocoran nggak? Masih berhubungan dengan bisnis digital sih sebenarnya kalau. Oh iya, iya. Itu bagus itu. Bisnis digital lagi ini. Karena bisnis digital masih sangat prospek untuk ini. Prospeknya luar biasa, Iya. bisnis digital gitu. Ya meskipun seperti saya bilang tadi itu masih sekedar angka-angka. Tapi kan, nah ini ada yang terbaru nih soal bahwa tren yang sekarang itu lagi ini itu adalah bisnis digital. Tentu memang wisata nggak bisa semua hal digitalisasi dong. Tapi kan meramu itu supaya menguntungkan bisnis wisata kan bisa. Iya. Ya, kayak jualan kaos kayak kemarin kan, jualan hand sanitizer itu bagus pemasukannya. Kalau soal pemasukan itu bagus, tapi ya, ada jurang yang lebar antara bisnis tour operator sama bisnis kayak jualan kaos, hand sanitizer. Kalau jualan kaos itu kan marginnya kecil, margin profitnya kecil. Kalau bisnis pariwisata itu Marginnya besar. iya. Tapi milih jualan kaos itu supaya bertahan. Iya, itu untuk supaya bisa survive. Anak berapa sekarang? Kalau anak baru 2. Baru 2. Istri Istri baru 1. baru 1. Luar biasa. Oke, istri baru 1, anak baru 2, dan itu pasti juga ikut mengalami dong kesusahan bapaknya. Tapi ini kan akan jadi tahun bersejarah, men. Menurut anak ini akan jadi tahun bersejarah, serius. Iya, betul. Orang-orang yang memilih diam tahun ini, ya tidak akan masuk ke dalam sejarah asli.
Gitu. Orang-orang yang memilih tidak melakukan apapun, yang memilih diam di rumah, gitu. Minimal gagasan-gagasan dan idenya itu dikeluarkan. Iya. Nah, supaya ada kontribusi. Tahun ini nggak akan dilupa semua orang. Iya, betul. 10 tahun lagi orang akan cerita 2020 lalu susah. Susah. Sangat Begini kan pasti akan, apalagi rekam jejak digital. Iya. Begitu. Nah, Om Helmi mau dikenang sebagai apa ini 2020 ini? Kalau saya pribadi ingin dikenal sebagai winner lah. Ya. Walaupun secara matematis kita sudah menutup tahun 2020 ini. Jadi Ya. kita sudah cut off lah untuk 2020. Jadi kalau misalnya ada dapat tamu atau apa itu sudah kita. Kalau selain dari masalah tadi kayak swab, tes dan sebagainya yang harus dilakukan birokrasi itu, selain itu untuk urusan regulasi ada nggak yang menurut Om Helmi segera mungkin harus dirubah regulasi-regulasi terkait aturan-aturan? Kalau sekedar swab itu kan mungkin teknis di pemerintahan, misalnya pemerintah ini, kalau pemerintah tanya balik kan, kita ngobrol kayak gini kan banyak pemerintah juga yang lihat kan, mereka biasa tanya balik kan, terus sekarang dong mau apa begitu. Ngana bilang begitu susah, oke, sama susah. Sekarang kasih saran selain dari swab itu apa begitu supaya ini regulasi jadi bagus. Misalnya PSBB jangan lagi, atau new normal dipercepat atau gimana? Kalau saya pribadi ada baiknya PSBB disudahi saja, karena itu kan sangat berdampak sekali untuk kita bisnis. Kecuali kalau PSBB-nya terus bandaranya dibiarkan beroperasi kan itu bukan lain PSBB cerita lagi. Iya. Karena kita untuk Pulau Cinta sendiri kita sangat bergantung dengan akses bandaranya ini. Karena wisatawan domestik tadi. Iya. Wisatawan memang pengaruh ya. Tapi ya teman-teman luar biasa ya, ini masih bisa bertahan saja, ini sudah luar biasa. Iya, betul. Tapi secara perusahaan masih bisa, masih kuat ya, masih boleh lah ya. Masih, kalau masih kuat saya nggak. Cuma yang pastinya yang untuk operasional sendiri sudah muntah-muntah ini. Ini usahanya ada berapa sih? Kalau yang Kaos, hand sanitizer. Kalau hand sanitizer itu kan sampingan lah ya, iya, bisa. sampingan. Kalau yang bukan formal. Bisnis utamanya ya tour operator. Iya. Yang lain-lain sewa mobil. Jasa sewa mobil. Ada nggak yang sewa mobil sekarang? Susah. Kalau sekarang susah kalau untuk sewa mobil. Iya. Karena juga bukan cuma soal harga sih kalau sewa mobil, Iya. soal kenyamanan dan keamanan. Betul. Mereka merasa safety nggak pakai mobil orang lain. Ya kita aja mobil kita takut dipakai orang lain. Apalagi kita pakai mobil orang lain kan, misalnya kan macam-macam di pikiran orang-orang. Tapi kalau orang-orang yang nggak takut kayak Om Helmi ini, aman lah ya. Bukan. Insya Allah. Jadi belum takut ini? Oh belum. 1 bulan pertama saya. 1 bulan pertama sama Pak, saya juga takut. Karena kan informasi belakangan ini kan ngeri. Iya. 3 hari atau seminggu ke belakang ini kan, aduh, saya lihat kalau terang dia portal, masya Allah, ngeri Pak informasinya. Tapi yang lucu itu semakin banyak yang positif, malah masyarakat itu semakin bebas berkeliaran. Iya, makanya saya berharap nanti bisa undang netizen atau dari nakes lah ya yang punya ini bisa hadir di sini, karena kita jelaskan ke masyarakat, harus dijelaskan ke masyarakat. Kenapa? Kepercayaan masyarakat itu drop. Betul. Drop. Kita nggak perlu angka-angka untuk membuktikan itu. Pantau aja media sosial. Kepercayaan masyarakat drop, bahkan teman-teman saya kaum terpelajar itu mereka buat status yang itu luar biasa menurut saya, yang benar-benar berpengaruh. Kalau saya punya macam seorang yang mungkin saya anggap sebagai mentor atau karena kalau dia status kemudian membuat saya ikut drop, ya saya pasti udah dia aja status kayak gini pasti gimana dong. Makanya informasi ini ngeri. Nah, sementara di satu sisi ya kita bisa apa? Makanya kalau kayak saya itu kegiatan di rumah itu ya masih memantau perkembangan COVID, tapi tidak terlalu fokus di situ. Kita lebih ke misalnya mempersiapkan paket-paket, promo-promo. Berarti kalau Om Helmi setuju new normal, percepat? Kalau saya pribadi setuju. Kalau new normal kan itu artinya sekolah-sekolah harus masuk. Anak Om Helmi bisa masuk? Tadi saya ke
sekolahnya anak saya itu katanya tanggal 13 bulan depan itu sudah mulai masuk, dan mereka sudah bikin face shield untuk anak-anak. Dan itu sudah diantar semalam diantar ke rumah orang Iya. tua ya. Om Helmi siap dengan keadaan itu? Siap, insya Allah siap. Semisal suatu saat tidak diminta-minta. Tapi kan ini kan sekolah crowded, Pak. Katanya mau dibatasi. Ada misalnya kelas A jam sekian, kelas B jam Sebenarnya saya berharap peraturan-peraturan seperti ini juga hadir di UMKM. Sebenarnya. Iya, betul. Kan kalau sekolah dipikirkan sebegini kan itu luar biasa kan. Kalau UMKM juga ada aturan-aturan misalnya apa gitu yang misalnya cicilan banknya ditunda atau misalnya kan kita masih belum mendengar. Tapi ada sih ada. Tapi kan secara yang mengurusi memang bidang-bidang itu kita belum kelihatan. Saya sendiri belum merasakan. Nanti bisa dikonfirmasi ya. Tapi nanti kita undang orang-orang yang berkompeten untuk menjelaskan soal UMKM. Kalau di sini kan ada di Skoperinda, ada UKM kan. Kalau perlu ya orang-orang yang bisa menjelaskan ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil waktu untuk mengundang. Yang kayak di Lombok itu Om, dia kan ada namanya jaring pengaman. Ya, jaring pengaman. Itu bantuan-bantuannya itu kan ada. Betul. Ada beberapa produk. Nah, produk-produknya yang produknya UMKM. Nah, yang di Gorontalo yang saya kurang update untuk bantuan itu yang diberikan kepada masyarakat itu adalah produk-produk UMKM. Itu yang saya kurang. Kalau misalnya bukan produk UMKM itu sangat disayangkan, karena siapa lagi yang mau support UMKM kalau bukan pemerintah kan? Iya, betul. Seperti itu. Luar biasa. Kayak misalnya Sagila atau misalnya kue-kue itu dapat beli yang punyanya perusahaan besar kan, mending beli produksinya UMKM, kan banyak UMKM di Gorontalo. Kalau dalam kondisi normal itu nggak jalan, masih berharap tidak untuk kondisi yang new normal ini bisa jalan? Kalau untuk skala Gorontalo, Ya. kalau saya agak pesimis kalau untuk Gorontalo. Oke, nanti kita undang, insya Allah mudah-mudahan hadir orang yang harus menjawab pertanyaan ini, karena ini penting. Ini penting sekali. Pengusaha itu selain punya karya banyak, dia juga punya pengaruh yang luas. Jadi ini penting untuk dikonfirmasi ya, karena jangan sampai rasa pesimistis kita ini menjadi subur, karena nggak ada yang konfirmasi. Gitu, nggak ada yang menjawab ini semua. Kan? Sementara kita juga tetap berada dong di belakang pemerintah. Kita mengerti semua elemen pemerintah sekarang sedang bekerja keras Betul. untuk menangani COVID ini. Kita mengerti. Tapi ingat, elemen yang bekerja keras itu juga ada bidang-bidangnya masing-masing. Dan saya yakin lah ya, bisa beberapa kita minta waktu kesediaan 1 jam untuk bisa kita wawancara di sini. Itu luar biasa. Tapi luar biasa Om Helmi, saya berdoa mudah-mudahan masih ke depan menemukan ramuan atau bagaimana caranya meramu ini bisnis ini menjadi in lagi, karena kan hanya perlu orang-orang kreatif seperti Om Helmi untuk membuat situasi ini jadi normal kembali gitu. Dalam artian new normal tapi masih bisa survive. Jangan punah dong gitu. Iya. Disrupsi ini jangan sampai kita bisa. Bagi saya pribadi Om, kita boleh tidak siap menghadapi COVID-19. Ya. Tapi jangan sampai kita tidak siap menghadapi pasca pandemi ini. Itu yang parah. Itu yang parah. Kalau misalnya oke lah kita sudah kelabakan, sudah gagap menangani COVID-19 ini. Semua gagap, bukan cuma pemerintah tapi juga para Kita pengusaha. juga, betul. Di medio Januari itu virusnya kan masih di Cina. Ya. Saya juga sama dengan Pak Jokowi tidak terpikirkan bahwa virus ini bakal sampai ke Indonesia, terutama ke Gorontalo. Jadi kita memang sudah kalah di situ. Tapi jangan sampai kita kalah tidak mempersiapkan diri setelah pandemi ini. Kalau kita tidak mempersiapkan diri setelah pandemi ini, kita memang betul-betul nyungsep Om. Jadi kalau kayak mau lari, memang pertandingan lari itu belum ini, tapi kita setidaknya sudah mempersiapkan, kita sudah cuci sepatu, sudah cuci pakaian. Jangan sampai Belum mulai ini ya. Iya, jangan sampai pertandingan larinya sudah dimulai, kita baru cuci sepatu atau baru mau ambil sepatu, jelas kita akan ketinggalan. Itu yang lebih intinya di situ sih, setelah pasca pandemi itu. Oke lah kita sudah kalah sekarang, tapi jangan sampai kita kalah setelah. Tapi Om Helmi tidak takut dengan asumsi masyarakat negatif terhadap bisnis pariwisata, bahwa bisnis pariwisata adalah salah satu penyebab dalam tanda kutip virus ini bisa masuk ke lokal.
Karena kan ini yang macam tadi Om Helmi bilang, terus dari Cina kok bisa masuk ke Gorontalo, apa gitu. Nah meskipun banyak faktor, banyak sekali bisa jadi imported case-nya dari orang lokal, bisa jadi orang macam-macam. Tapi kan stigma itu tetap ada. Tidak takut. Tapi saya pribadi tidak takut untuk ini karena seberapa negatif pun stigma masyarakat tentang pariwisata ini, tapi di satu sisi masyarakat juga butuh untuk liburan. Cocok. Mereka butuh untuk demand-nya masih kuat. Demand-nya masih kuat dan masih besar. Masih besar. Iya. Kue pariwisata itu besar sekali, Om. Ya, betul. Ya, semoga kita juga berharap di bapak-bapak yang ada di atas, termasuk Kementerian Pariwisata, dipimpin oleh orang. Nah, ini yang saya sangat disayangkan, Kementerian Pariwisata, Bapak Menterinya itu yang ya banyak kita teman-teman pelaku di industri pariwisata itu meminta Bapak Menteri untuk segera diganti saja. Iya. Nah, dia lebih. Padahal kita berharap banyak loh. Iya, sebenarnya kita sangat berharap terhadap Pak Menteri, tapi setelah melihat progresnya, dia agak ini. Apalagi setelah dia mengeluarkan statement bahwa dunia pariwisata bakal bangkit di 2022, itu semua mengamuk. Aduh. Menterinya sudah pesimis saja. Menterinya seperti itu. Ngeri, ini yang sangat disayangkan. Ya, tapi kita berharap lah, semoga tidak seperti itu kan. Iya, insya Allah tidak. Semoga, mudah-mudahan. Oke, ada pesan terakhir mungkin ke closing statement dari semua perbincangan 1 jam. Kalau saya pribadi sih untuk para pengusaha itu lebih ke mental saja, Om. Ya. Lebih mental. Karena kalau kita mentalnya lemah, itu semua hal-hal yang positif pun akan ikut jadi negatif kalau misalnya mental kita lemah. Tapi kalau misalnya mental kita kuat, apapun itu misalnya aura negatif atau aura positif itu pasti akan menjadi sesuatu yang positif untuk kita kalau misalnya. Sebenarnya di situ sih. Untuk para pengusaha mental saja. Badai pasti berlalu. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Om Helmi. Dan yang komen ini teman-teman masuk di list narasumber dan tamu saya, jangan lari. Teman-teman ini sudah masuk di catatan, tinggal tunggu waktu saja. Saya berharap teman-teman bisa hadir dan terus ikut perkembangan di podcast ini. Podcast ini juga kita buat supaya ada hal yang bisa kita lakukan, ada hal juga yang bisa kita sumbang sih. Minimal adalah pikiran, ide, dan gagasan, karena kita berharap itu bisa membantu walaupun tak banyak. Kita juga pasti di lapangan bergerak juga ya, pastilah kita nggak bisa diam. Seperti yang Helmi bilang tadi, mental adalah kuncinya. Ya, kalau kita mentalnya kita bagus, insya Allah kita akan bersama-sama menghadapi ini. Mudah-mudahan juga nanti ada narasumber lain yang bisa berbagi dengan kita. Terima kasih 1 jam kita di podcast ini. Kita berjumpa lagi dengan tamu-tamu yang lain. Terima kasih Om Helmi. Sama-sama, Om. Sukses terus usahanya. Amin. Maju terus. Siap. Sama-sama untuk Om Omin dan. Amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.